teman-teman semua, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang tersebut. Mulai dari sistem pencatatan perpetual dan juga periodik. Dilanjutkan dengan metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan juga average, hingga analisis persediaan yang penting bagi manajemen perusahaan. Sistem pencatatan persediaan adalah cara perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan juga melaporkan persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam praktik akuntansi perusahaan dagang, terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan juga sistem periodik. Nah, perbedaan kedua sistem ini tentunya akan mempengaruhi pencatatan transaksi dan juga perhitungan harga pokok penjualan. Nah, pertama kita akan bahas sistem pencatatan persediaan perpetual. Nah, pada sistem perpetual, persediaan dicatat dan diperbarui secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi. Saat perusahaan melakukan pembelian, akun persediaan itu akan bertambah, sedangkan saat terjadi penjualan, perusahaan langsung mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan. Nah, jadi kelebihan sistem perpetual ini adalah informasi persediaan dan HPP itu dapat diketahui secara real time. Oleh karena itu, sistem ini banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti retail modern dan bisnis dengan volume persediaan tinggi. Nah, yang kedua adalah sistem pencatatan persediaan periodik. Nah, berbeda dengan sistem perpetual, pada sistem periodik, persediaan itu tidak dicatat setiap terjadi transaksi. Selama periode berjalan, pembelian itu dicatat ke akun pembelian, bukan akun persediaan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan itu baru dihitung di akhir periode melalui perhitungan fisik atau stock of name. Nah, sistem periodik itu lebih sederhana dan umumnya digunakan oleh usaha kecil dengan jenis dan jumlah persediaan yang terbatas. Nah, secara singkat, pada sistem perpetual, pencatatan dilakukan setiap transaksi menggunakan akun persediaan dan HPP, serta menyediakan informasi stok secara real time. Sedangkan pada sistem periodik, pencatatan dilakukan di akhir periode menggunakan akun pembelian dan informasi persediaan hanya tersedia secara periodik. Pemilihan sistem tergantung pada kebutuhan informasi dan skala usaha perusahaan. Nah, contohnya adalah, misal nih, ada PT ABC yang membeli peralatan sebesar 20 juta secara tunai kepada PT XYZ. Nah, pada sistem periodik, di jumlahnya kita akan mencatat pembelian pada kas. Sedangkan di sistem perpetual, kita akan mencatat di jumlahnya adalah persediaan pada kas. Nah, itu bedanya. Nah, kalau untuk penjualan, seperti ini contohnya. Selain sistem pencatatan, perusahaan juga harus menentukan metode penilaian persediaan, yaitu cara untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Metode yang umum digunakan adalah FIFO, LIFO, dan average. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli akan menjadi barang yang pertama dijual. Dengan metode ini, persediaan akhir merupakan barang yang dibeli terakhir atau barang dengan harga terbaru. Jika harga barang cenderung naik, FIFO akan menghasilkan HPP lebih rendah, laba lebih tinggi, dan nilai persediaan akhir lebih besar. Metode FIFO diperbolehkan dalam PSAK dan banyak digunakan dalam praktek akuntansi. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli akan menjadi barang yang pertama dijual. Akibatnya, persediaan akhir terdiri dari barang lama. Saat harga naik, metode ini menghasilkan HPP lebih tinggi dan laba lebih rendah, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Namun, perlu diketahui, metode LIFO tidak diperbolehkan dalam PSAK terbaru di Indonesia. Metode average menilai persediaan berdasarkan harga rata-rata tertimbang per unit. Metode ini menghasilkan nilai HPP dan persediaan yang lebih stabil, serta berada di posisi tengah dibanding LIFO dan FIFO. Average cocok digunakan saat harga barang berfluktuasi. Selain dicatat dan dinilai, persediaan juga perlu dianalisis untuk menilai efisiensi pengelolaannya.
Analisis yang umum digunakan adalah perputaran persediaan atau inventory turnover yang menunjukkan seberapa cepat persediaan terjual. Rumusnya adalah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Selain itu, terdapat days in inventory, yaitu rata-rata waktu barang berada di gudang sebelum terjual. Rumusnya adalah days in inventory sama dengan 365 dibagi inventory turnover. Perputaran persediaan yang terlalu cepat dapat menyebabkan kehabisan stok, sedangkan perputaran yang terlalu lambat dapat menyebabkan penumpukan barang dan biaya penyimpanan tinggi. Oleh karena itu, analisis persediaan sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan operasional yang tepat. Demikian pembahasan mengenai pencatatan persediaan, metode penilaian, dan juga analisis persediaan dalam perusahaan dagang. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu kalian untuk memahami tentang bagaimana laporan pencatatan persediaan mempengaruhi laporan keuangan dan juga kinerja perusahaan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.